Surabaya Jakarta nyobain bus pendatang baru di jalurnya, dimana ini konsepnya berbeda dengan bus-bus lain yang ada sebelumnya. Ini menggunakan konsep-konsep lucu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat sore saya ucapkan dari Terminal Bungurasih Surabaya teman-teman. Nah, sekarang ini hari Senin 21 Juli 2025 jam setengah 4 sore. Rencananya kita akan mencoba salah satu pemain baru di jalur Malang Surabaya Jakarta, dimana kurang lebih mungkin udah dapet 2 bulan ini ya. Nah, kali ini kita akan naik PO Restu Panda, teman-teman. Ini lumayan unik ya, mungkin butuh pembiasaan. Karena kalau biasanya kita naik Restu Panda itu jarak dekat. Biasanya kan naik dari Surabaya ke Malang. Kalau nggak gitu ya naiknya dari Surabaya ke Ponorogo gitu kan. Nah, kali ini kita akan naik dari Surabaya menuju ke Jakarta. Bisa dikatakan apa ya, agak penyesuaian dikit aja gitu. Biasanya ada jarak dekat, sekarang kita naik Restu Panda jarak jauh teman-teman. Untuk armadanya dijadwalkan berangkat dari Terminal Bungurasih ini itu jam setengah 5 sore. Dan untuk tiketnya kemarin udah saya pesen lewat Traveloka, harganya 350.000. Dan untuk bisnya itu start awalnya di Malang teman-teman. Jadi habis ini ya kita santai-santai dulu, ini masih ada waktu 1 jam. Jadi kita santai-santai dulu sambil kita jalan-jalan sore ini di Terminal Bungurasih, ada bus apa saja ya. Oke teman-teman, nih masih jam 15.38 atau jam setengah 4 sore. Nah, ini kita ada di depannya shelter gini. Nggak tahu ya nanti restunya itu naiknya dari mana. Sepertinya sih naik dari belakang sana ya. Biasanya kan dari belakang sana kalau untuk bis-bis Jakartaan. Nah, kalau biasanya kita naik restu di Surabaya sini tuh naiknya di sini teman-teman. Nih shelter yang Malang. Nah, ada Kalisari sore ini. Terus kalau nggak gitu ya naik di sebelahnya sini. Nah, di shelter Ponorogo. Nah, untuk armada yang kita naikin nanti juga seperti ini, kurang lebih sama. Pakai Jetbus 5 dan menggunakan Hino RM 280 gitu ini dengan nickname Lala. Oke. Nah, biasanya naik dari shelter sini. Nanti kita akan naik dari shelter belakang sana ya. Yuk kita lanjut, kita sedikit jalan-jalan dulu. Kita tunggu di belakang sana ya. Ini sih belum dapat WhatsApp dari pihak restunya. Dapat tadi aja gitu katanya ya, info bisnya berangkat jam setengah 5 gitu. Nah, ini ada Malang juga. Tentrem ATB, Kalianget Madura Akas. Ini ada Sudiro Tunggajaya. Sudiro ini tujuan ke mana namanya? Ngawi, teman-teman. Ngawi sama Magetan. Nih, deretan bis-bis sore ini. Ada Sugeng Rahayu ATB Purwokerto. Nah, itu ada Eka Cepat Jetbus 5. Ini Sugeng Rahayu Ekonomi yang Jogja nih. Ini ada 7098. Oke, kita lihat bis-bis Jakarta yuk. Lewat sini deh. Wah, ini kenceng nih. Ces. Dan jam segini ini juga jam-jamnya bis dari Surabaya menuju ke arah Bali teman-teman. Seperti ini ada Gunung Harta, ini tujuan ke Denpasar. M-Tran itu tujuan ke Denpasar juga. Nggak tahu ya kalau ke Denpasar sekarang harga tiketnya berapa. Udah lama nggak ke Denpasar. Mungkin
estimasi sih 250 ribuan gitu ya untuk yang kelas eksekutif biasa. Nih ada bisa apa nih, Borobudur Indah, ini ada Mira. Wah, ini ada Rasa Sayang Jetbus 5 teman-teman. Jetbus 5 terjauh tapi rombaan ini. Ini Rasa Sayang yang kita naiki apa bukan ya? Coba kita lihat yuk, siapa tahu kenal. Karena kita pernah naik Rasa Sayang dari sini dulu. Bisnya udah dirombak juga. Kita intip dulu. Angkasa ini juga Denpasar. Oh iya, Barcelona ini. Barcelona ini yang pernah kita naiki dulu teman-teman, Barcelona ini. Cuman kita naik dulu sebelum dirombak ya. Ini sekarang udah dirombak. Kita cari krunya yuk. Mana nih krunya? Kita cari. Nggak ada ya? Mana ya? Nah, ini ada Sari Indah. Mantep nih, pengen naik ini saya. Dari Surabaya gitu, arah Jakarta. Soalnya belum pernah ya. Ini estimasi 24 jam perjalanan. Dulu pernah naik yang ini, full trip. Tapi dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ini berangkatnya masih nanti jam 9 ini. Nih, knalpotnya lihat. Kalau dari Surabaya dulu pernah naik tapi cuma finish Semarang teman-teman. Lah itu krunya, masa lupa sama saya. Berjumpa lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita udah kelar menyapa ini teman-teman. Dimana dulu pernah naik ini dari sini menuju ke Bima dulu. Ini sekarang ternyata ini bukan dirombak tapi diangkat bodi teman-teman. Saya pikir dipotong depan belakang gitu. Tadi kata krunya diangkat bodi ini. Hino RK. Wah, lumayan terik juga nih. Nah, di sini ada deretan bis menuju ke arah Jakarta. Ini ada KYM Surabaya Bandung sama KYM lagi Surabaya Jakarta. Nah, yang ujung sana itu ada Puspasari Surabaya Singaraja. Sebenarnya penasaran juga Puspasari ini. Saya kalau belum pernah naik itu penasaran teman-teman. Ini Mawar, angkatan jam 8 dari sini nanti. Jakarta juga. Nih, seperti ini teman-teman. Oke, kita geser ke bagian depan teman-teman. Di bagian depan seperti ini. Nah, ini ada Sugeng Rahayu. Ini merupakan trayek lumayan baru juga, patrol ini. Terus ini ada Sari Indah yang tadi. Ini ada Sugeng Rahayu Bandung, Angkasa, dan Eka. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sampai armada kita datang ya. Paling setengah 5 gitu. Bisa datang berangkat jam 5. Kayaknya ya. Kita lihat aja. Oke teman-teman, Mas. Loh, rumah ini toh. Temen aku, nomor 1 aku, Mas. Oke teman-teman, kita naik bus Restu ini. Ini ke Jakarta, rasa ke Ponorogo ini ya. Rasa ke Malang teman-teman. Lihat untuk penampakan armadanya. Dan yang random ini tidak dijadwalkan ya itu penumpangnya itu. Astagfirullah. Penumpangnya itu ternyata kenal teman-teman samping saya nomor 1. Lah itu ntar deh kita sapa ya. Gak bisa ya. Aduh.
Gak janjian lo ya. Gak janjian lo ya. Kok iso nomor 1 aku. Alah. Kok iso ya? Oke teman-teman, jadi ini dia bus yang akan kita naiki menuju ke Jakarta. Restu Panda dengan trayek terbarunya Malang, Surabaya, Jakarta PP. Sekitar 2 bulan yang lalu, bus Restu Panda melebarkan sayapnya. Kali ini bus Restu meluncurkan unit terbaru mereka, Jetbus 5 Hino RM dengan kelas eksekutif 28 seat. Di era gempuran bus-bus Malang yang terkenal dengan identiknya yang premium-premium, bus Restu ini mencoba tampil bisa dikatakan di layanan kelas menengah ya. Tapi di bus Restu ini juga ada keunikan jika dibandingkan dengan armada-armada bus lainnya, di mana konsep bus ini mengusung mungkin bisa dikatakan konsep lucu ya, mulai dari livery busnya, interiornya, hingga servisnya. Oke, kita sama-sama simak deh servis dan interior dari bus Restu Surabaya Jakarta ini ya. Oke teman-teman, jam 16.35 kita mulai berangkat nih. Oh ini barusan ada yang salah teman-teman, mau langsung masuk dikira bis Ponorogo. Ya emang sama ya, kita lihat nanti apakah ada yang kecelik lagi, keliru lagi. Soalnya nggak ada bedanya emang. Ini ada TV-nya juga. Habis ini kita lihat fasilitasnya secara lengkap ya. Oke teman-teman, ini kita langsung berangkat dan langsung disambet kemacetan teman-teman. Tapi macetnya nanti sampai depan sini aja, sampai masuk gerbang tol. Nah ini bersama Mas Hendra penumpang bis. Ini yang trip Pacitan kemarin ini, reuni ini ya, reuni tidak disengaja. Dan tadi kan kemarin kita kan pesen lewat online, tadi sebelum masuk kita dikasih tiket seperti ini, dimana ini stylenya style lucu gini ya, style anak-anak ini teman-teman. Menarik anak-anak ini, lihat tuh gambarnya ini. Mimi, kali ini kita dapat yang nickname Mimi itu. Apa semua nickname-nya Mimi ya nih. Oke, ini tiket sampulnya, belakangnya juga lihat tuh. Nah untuk dalamnya seperti biasa tiket print gini teman-teman. Nah ini untuk harga tiketnya 350.000. Kemarin saya pesan lewat Traveloka. Mas Hendra dapat harga 320 ya? By WA. Karena masih promo ya? Yeah. Saya baru tahu kalau ada promo, dikasih tahu Mas Hendra barusan. Telat emang infonya ini. Nah seperti ini untuk tiketnya. Lucu ya tiketnya. Dan tadi kita setelah naik juga dapat beberapa. Ini lihat banyak banget nih, saya taruh depan ini. Pertama ini ada sendal. Nah tentu dengan ciri khas Restu, ada style pandanya. Sendal. Terus ini ada, apa ini Mas Hendra ini? Apa ini Mas di sini Mas? Buku mewarnai. Oh ada buku mewarnai ini. Restu spesial 40 tahun teman-teman. Udah
lumayan berumur ya. Kita buka deh, kita buka, lihat. Gak susah ya tangan satu ini. Loh, iya ini ya, lucu ya. Ayo ikuti kompetisi desain livery Restu nih, menangkan hadiah jutaan rupiah. Tuh lucu teman-teman, lihat nih, ikon Restu Panda Family. Oh, ini ada penjelasannya juga. Koko humoris, Fufu ceria, Mimi ini Mimi punya kita. Mimi nih, Mimi, oh ini selalu bersyukur, memiliki makanan yang berlimpah, suka berbagi dengan siapapun yang bertemu dengannya, dan pastinya suka kuliner. Wah, ini emang style untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak teman-teman, kita juga anak-anak kok, tenang. Kita buka semua deh. Oh ini livery ini ya. Oh ini lomba desain. Jadi kalian yang punya jiwa-jiwa desainer bisa menggambar livery Restu di sini. Oke. Kalau saya sih nggak ada jiwa desain ini ya. Nah ini adalah perkembangan livery Restu. Keren ya. Ini dari tahun 88, 92, 2009. Yang 2009 ini masih banyak, masih ada beberapa gitu. 2018, 2019, 2022, 2023, dan yang terakhir 2025 ini yang kita naiki. Dan pandanya ini mulai ada 2009 ya. Nih, kalau di 88, 92 nggak ada pandanya. Ini jadinya review kalender ini. Nih. Jadinya review lembar ini tuh. Nih yang mau desain kompetisi hadiahnya 3 juta nih. Lumayan. Belakangnya ini apa nih? Masih ada lagi yuk. Ini apa nih? Oh, menggunakan sapu pengaman. Instruksi gitu sih. Terus ini ada, oh ada ini apa namanya Mas? Ular tangga. Oh, bukan ngisi kotak, ngisi anu gitu, nama-nama gitu. TTS. Ya TTS kok ular tangga. Ini ada TTS nih, penumpang bus. Oh ini ada tambah-tambahan pengurangan. Wah cocok buat anak-anak sih ini bang. Oke mantep, kita balikin lagi deh, ntar kita bawa pulang, kita pajang di kamar ini ya. Kalau bukti kalau kita pernah naik Restu Jakarta. Nih cakep sih. Ini udah kita balikin lagi. Ini kita lihat, ini ada bantar leher, tentunya dengan ciri khasnya ada pandanya. Nah, oke, ada pandanya. Terus ini selimutnya ada pandanya nggak ini? Ada pandanya nggak Mas? Nggak ada ya? Dalamnya kayak ya. Nanti aja deh kita buka kalau malam ya. Kita lihat ada pandanya apa enggak. Harusnya wajib ada dong. Soalnya Restu Panda ini ya. Kita taruh sini dulu. Ini kita taruh sini. Ya sini aja deh. Nah ini ada snacknya di sebelah sini. Tuh bungkusnya juga unik. Tuh panda teman-teman. Wow keren. Nih coba kita lihat yuk, isinya ada apa saja. Sepertinya sih melimpah ini. Tuh mantap ya. Oke kita unboxing yuk. Ini ada roti. Nggak ada pandanya tapi ini ya. Nggak semuanya harus ada pandanya ya. Ini ada Tong Garden. Oke. Dan nabati. Terus ada Next Star. Terus ini ada, lah ini ada pandanya ini. Permen Yupi. Terus ini ada permennya 2. Kita taruh sini deh permennya. Sama ada nih air minum 600 ml. Oke, seperti ini untuk penampakan snacknya. Mantap ya. Kita balikin lagi deh. Dan untuk posisi di tempat duduk kita seperti ini teman-teman. Dimana ini sebenarnya lumayan longgar, lihat tuh kaki saya masih nggak mentok ya tuh. Karena untuk bis ini cuman berkapasitas 28 seat saja, jadi lumayan longgar ya. Dan untuk pandangan kita ke depan, ternyata untuk bis ini tuh menggunakan sekat, tapi sekatnya itu full kaca.
Jadi pandangan kita masih oke ya, masih dapat, masih kelihatan. Dan ini lihat skotlet kacanya juga identik dengan warna hijau, di branding hijau, panda-panda lucu-lucu gitu. Full panda ini pokoknya ini. Nah, dan ciri khas dari Restu di kaca atas ini ada kaca filmnya lagi, yang kalau dari luar itu ada gambarnya panda gitu. Nih, kaca apa itu namanya? Diapain ya? Di ribbon apa kaca film atau gimana? Atau di stiker mungkin ya? Kaca stiker gitu. Terus di bagian atas tuh ada CCTV juga, udah dilengkapi CCTV. Ada 2 TV juga untuk hiburan kita selama di perjalanan gitu. Dan ini kursinya kursi dari Aldila. Dan lihat belakang tuh masih nggak terlalu ramai teman-teman. Ada keunikan lagi di beberapa titik. Jadi sekarang kita coba geser ke bagian belakang. Yuk. Oke teman-teman, ini sekarang kita udah ada di bagian belakang. Bisa kalian lihat sendiri nih, penumpangnya tidak full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isi 9 orang teman-teman. Tapi ya termasuk oke lah, karena ini hari Senin teman-teman. Jadi masih oke. Nah, yang unik lagi bisa kalian lihat sendiri. Di setiap kursinya ini ada corak-corak pohon, sama beberapa itu ada pandanya juga. Nah, ini pohon aja. Tapi di beberapa itu ada yang ada pandanya teman-teman. Jadi emang wah, ini khususon untuk anak-anak kecil, teman banget nih naik bis ini. Tidak di kursi aja, di bagian atas juga tuh ada kan. Di ductingnya ini tutup ducting, ini juga ada tuh. Keren-keren, unik ya. Dan kita lihat di sebelah sini, lihat. Nah, nih silahkan ambil gratis. Jadi kita free bikin minuman nih sepuasnya di sepanjang perjalanan. Sama itu ada pop mie juga, dan ini gratis teman-teman, sepuasnya. Ini untuk dispensernya. Oke, kita coba duduk di sini yuk. Loh, karena ini 28 seat jadi lumayan longgar teman-teman. Oke ya, longgar banget. Terus ini ada apa ini? Oh, ini ada informasi tentang bis ini nih. Ada nomor kursinya tuh sampai 28 dan beberapa fasilitas tentang bus ini. Oke, kita balikin lagi yuk. Dan untuk kursinya ini tuh menggunakan leg rest yang model lama teman-teman. Jadi nyambung jadi satu sama kursinya gini ya. Tuh. Berhubung ini 28 seat jadi masih enak aja, masih mantep. Oke, di bagian depan ini ada cup holder untuk naruh minuman. Ini ada gambar Restu juga. Panda kok Restu. CCTV-nya banyak teman-teman ternyata. Depan itu CCTV, ini CCTV agak tengah. Ujung sini ada CCTV loh. Ada CCTV juga ya. Banyak berarti. Yuk kita masuk ke sini sekarang. Ini adalah area toilet. Oke, ini adalah area toilet dan smoking area. Jadi kalian bisa sebat di sini. Ini bisa dibuka. Loh. Jadi kalau sebat bisa kalian buka terus tutup lagi. Di sebelah sini ada toilet. Kita lihat toiletnya seperti ini. Toilet khusus untuk buang air kecil dan saat bus berjalan. Wih, goyang-goyang. Oke, mantap. Jam 17.23 kita exit Jombang teman-teman. Sepertinya mau naikin penumpang di Jombang ya. Dan untuk fasilitas di busnya itu seperti itu tadi teman-teman, dimana ya standar bus-bus pada umumnya lumayan lengkap juga ya. Dan yang saya suka, salah satu kelebihan dari Restu ini adalah jarak antar seatnya yang longgar menurut saya. Jadi enaklah, nyaman, gak terlalu maksa ya. Dan ini nanti mungkin PR-nya tinggal kita lihat servis makannya seperti apa, sama waktu tempuhnya kira-kira berapa jam. Kira-kira kita sampai di Pulau Gebang itu jam berapa ya. Oke, kita lihat nanti kita sampai jam berapa.
Ini kita exit Jombang dulu. Sepertinya mau ambil penumpang ya. Itu berarti. Mungkin penumpang di exit tol. Oh ini penumpangnya. Sepertinya. Oh depan ini. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sekarang jam 19.15 kita sudah tiba juga tepatnya di rest area 519 di daerah Sragen teman-teman masuknya. Dan kali ini kita akan dapat 1 kali free service makan di rumah makan RBT teman-teman. Seperti biasa kalau di rest area sini makannya di RBT ya. Oke, saya juga penasaran kira-kira makannya seperti apa. Dan ini lihat restu parkir di sini tuh masih kayak agak asing aja sih ya. Apa ini tadi exit tol Madiun kebablasan? Saya biasa kan exit Madiun terus ke Ponorogo gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat servis makannya seperti apa. Yuk. Oke, ini jam 19.16. Ini armada kita teman-teman. Ini ada Cipto GM dan ini ada Sugeng Rahayu yang Bandung. Dan rumah makan RBT ini selain digunakan untuk bis akap, itu biasanya juga digunakan untuk bis-bis pariwisata. Kemarin kita ngetrip pakai Elf juga istirahat di sini kan. Kemarin istirahat di RBT ini. Oke, kita masuk dulu, kita ke toilet dulu, habis itu kita servis makan. Yuk. Nah, kita ke toilet dulu. Nah, gimana kalau di RBT ini makannya prasmanan gini teman-teman? Bisa ambil sepuasnya. Oke, kita ke toilet dulu deh. Nih. Oke, kita ke toilet dulu. Ya teman-teman, kita udah kelar ambil servis makan, dimana di RBT ini makanannya lumayan banyak bervariasi. Dan kali ini tuh tadi kita ambil di sana, cuman dibatasi ya lauknya, cuman 1 aja. Cuman kita tadi tanya kalau sate itu berapa tusuk gitu, nggak mungkin kan kalau sate cuman 1 tusuk nggak berasa ya. Ini satenya ternyata 4 teman-teman untuk satenya. Minumnya ada teh anget atau es teh sama dapat buah. Ini tiketnya. Dan itu barusan datang Gunung Harta teman-teman, Gunung Harta yang biru X Pameran. Dimana sekarang sepertinya pindah jam ya, kok malam nyampe sini gitu. Terus yang unik lagi itu ada Sugeng Rahayu teman-teman, servis makan di sini juga. Yang Bandung. Oke, yuk sekarang kita makan dulu. Yuk. Oke, ini kita udah kelar servis makan teman-teman. Nih armada kita. Oh, ini ada armada dari PKL juga. Nah ini lihat tuh, menarik perhatian anak kecil kan. Anak kecil dari tadi lihat-lihat bis kita nih loh. Suka sama gambarnya, tadi juga ada beberapa yang foto-foto sama pandanya gitu. Soalnya emang lucu ya. Kalau mungkin bagi apa ya, yang anak-anak kecil gitu mungkin cocok. Nah, lucu lah, unik lah bis ini dari yang lain gitu. Dan sampingnya itu ada Gunung Harta. Kata siapa Malang wajib premium? Buktinya restu ini ya termasuk bagus, cuman nggak yang premium gitu, berani tampil. Yang penting itu pede dulu, tampil dulu, tidak terlalu mendengarkan stigma orang ya. Berarti restu hebat, kokoh dengan pendiriannya gitu, berani, biar tidak kata orang tapi dicoba dulu, seperti itu. Oke, nih rumah makannya rame juga, RBT.
Di sebelah sana juga ada RPT-nya, sebelah sana, dan di rest area seberang yang sana juga ada RPT. Banyak RPT cabangnya teman-teman. Dan untuk rasa makanannya oke tadi. Oke, kita tunggu sampai armadanya siap diberangkatkan kembali ya. Ini jam 19.43. Oke teman-teman, jam 19.54 kita mulai berangkat lagi. Ini Gunung Harta, servis makannya baru sepertinya di sini ya. Biasanya kan di Ngawi dia sebelumnya itu exit tol. Nah, kita lanjut lagi. Nggak tahu nyolor apa enggak ini. Kita lihat. Sekarang kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Disalib Gunung Harta teman-teman tuh. Nah, disalib Gunung Harta yang tadi ya, yang tronton biru. Kalah power teman-teman, beda spek emang ya. Dan untuk makanannya tadi menurut saya rasa makanannya tadi enak. Kalau di RPT itu enak, banyak pilihan menunya dan makanannya juga fresh. Cuman tadi minusnya kalau waktu tadi yaitu nasinya kurang anget aja tadi, jadi nasinya lumayan dingin yang pas kita tadi gitu. Tapi overall enak rasanya. Buahnya enak, fresh, tehnya juga enak, makanannya juga enak, worth it lah. Dan lokasinya juga strategis, di rest area juga, jadi lebih memangkas waktu lagi. Nah, dari sini sepertinya kita bakalan full tol sampai Nyola Raja. Ini sepertinya udah nggak berhenti kemana-mana lagi kita. Sepertinya kita akan berhenti untuk isi solar saja. Jadi ya kita berusaha melek dulu karena ini kita habis makan, nggak boleh langsung tidur ya, jangan dibiasakan. Tapi kalau nggak kuat ya nggak apa-apa. Situasional. Nah, situasional, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa ya. Cuman kita masih berusaha ya. Tadi sama Mas Uhu ini, tadi sama Mas Uhu ini paling di Kartosuro gitu ya. Kartosuro mungkin wis terlelap. Cuman kita lihat kita kuat bertahan sampai seberapa jauh ini. Oke, kita nikmati perjalanan malam bersama Restu Panda ini. Dan untuk segi kecepatan dari tadi sih dipacu nggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan juga, 100 sampai 110 km per jam. Dan kalau segi jam itu nanti kita bakalan ngepasin sama jamnya bus-bus Muria yang dari Jepara, Pati, Kudus itu teman-teman. Jadi kalau misal kita melek Semarang arah ke barat bakalan rame bis nanti sepertinya. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sekarang jam 3 kita akhirnya tiba juga di terminal terpadu Pulau Gebang teman-teman. Dimana di perjalanan kali ini kita full tidur ya. Bahkan tidur itu dari selepas sesuai yang kita bilang tadi, sesuai lepas makan ya nih, sama Mas Uhu ini. Bener-bener hilang kesadaran teman-teman. Tahu di bawah alam sadar. Tadi bangun-bangun udah dibangunin mau persiapan sampai di Pulau Gebang gitu. Ya gimana lagi? Terus ya nggak apa-apa kita tidur karena perjalanan malam juga teman-teman. Tadi berangkat kurang lebih jam 4:30 dan finish di sini jam 3. Jadi perjalanan kurang lebih 10 jam 30 menit. Dengan harga tiket 350.000 kita dapat servis dan fasilitas seperti tadi. Gimana menurut kalian? Recommended kah? Langsung tulis di kolom komentar ya. Dari sini kita akan belum tahu lanjut kemana lagi. Pokoknya pantengin aja di next video selanjutnya ya. Oke, sahabat Berani, terima kasih banyak dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.